Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik dan dipenuhi sukacita serta rasa syukur akan kebaikan Tuhan. Hari ini bersama saya, Penatua Angel Beatrix Soru, kita akan berefleksikan firman Tuhan yang diambil dari Renungan Sahabat Jumat 25 November 2022 dengan bahan Alkitab dari Ibrani 11 ayat 1-7 dengan tema Iman pada Yesus sumber kekuatanku. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, secara khusus bacaan kita hari ini hendak menguatkan iman mereka, yakni iman orang-orang Yahudi Kristen saat itu dan juga iman kita saat ini. Bacaan kita merupakan kesaksian bapak-bapak leluhur orang Israel, di mana kita belajar untuk membawa keteguhan iman dengan hasil yang baik dan menjadi pribadi yang benar. Menjadi pribadi yang benar itu seperti apa sih Bapak Ibu? Dalam bacaan kita saat ini ada beberapa contoh mengenai iman, seperti Kain dan Habel. Bahwa dalam cerita ini jelas kita diajarkan akan iman percaya Habel kepada Allah. Pada Ibrani 11 ayat 4 dikatakan, karena imannya itu, Habel masih berkata-kata meskipun dia sudah mati. Habel menunjukkan imannya kepada Allah. Dia seolah-olah masih hidup, karena melalui teladannya, kita dibantu untuk memupuk iman percaya kita. Lalu cerita Henok. Henok ialah seorang lelaki yang berani. Walaupun orang di sekelilingnya melakukan hal-hal yang jahat pada saat itu, pada zaman itu, Henok tetap berhikmat kepada Allah. Henok merupakan kesaksian dari Allah bahwa ia berkenan kepada Allah. Dan oleh sebab itulah Henok diangkat hidup-hidup ke dalam sorga oleh Allah. Sebelum Henok naik ke sorga dalam keadaan hidup, ia menyampaikan nubuatan firman Allah tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus kembali ke dunia disertai oleh ribuan orang kudusnya. Begitu juga cerita Nabi Nuh, Bapak Ibu. Yang kita semua tahu bahwa dalam cerita Nabi Nuh dan keluarganya saat itu sangat taat kepada perintah Allah. Nuh mengajarkan kepada orang-orang pada saat itu bahwa Allah mengasihi mereka dan ingin mereka bertobat dan memiliki iman kepada Allah. Namun mereka tidak mau mendengarkannya. Sehingga Allah memerintahkan Nuh untuk membangun sebuah kapal besar yang disebut Bahtera untuk menjaga keluarga Nuh. Ketika Allah memerintahkan Nuh untuk membuat kapal yang besar, Nuh mendapatkan tugas yang begitu berat, Bapak Ibu Saudara. Ukuran Bahtera itu amat sangat besar, bahkan jauh lebih besar daripada kapal kayu terbesar bahkan pada zaman modern saat ini. Apakah Nuh berusaha menghindari tugas ini atau mengeluh karena terlalu banyaknya tantangan, atau mengubah perincian dalam pembuatan kapalnya sehingga menjadi lebih mudah? Pada Kejadian 6 ayat 22 dikatakan, Nuh melakukannya menurut semua yang Allah perintahkan. Ia melakukannya taat seperti itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, itulah beberapa contoh kesaksian iman dari bapak-bapak leluhur Israel mengenai iman kepada Allah. Keteguhan iman mereka didapatkan melalui firman yang Allah sampaikan kepada mereka, baik secara langsung ataupun melalui nabi pada saat itu. Sementara itu, kita sebagai umat percaya diteguhkan melalui firman Allah yang hidup dalam diri Yesus Kristus. Karena itulah Bapak, Ibu, Saudara, kita harus tahu bahwa kita bukan hidup hanya karena kemampuan finansial saja, bukan pada kemampuan akademik saja, ataupun sosial. Itu semua memang perlu dan penting dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Tetapi kekuatan sejati kita datang dari Tuhan melalui iman yang terus dan harus bergantung kepada Dia.
karena Dia adalah sumber hidup dan sumber kekuatan atas kehidupan kita, Bapak Ibu. Sebab iman membuat kita yakin bahwa Allah terus bekerja dan berkarya dalam kehidupan umat-Nya. Iman membuat kita mampu tetap kuat, tetap taat, dan tetap setia, serta berserah kepada Allah yang kita imani. Pada Ibrani 11 ayat 1 ditekankan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini di antara kita ada yang merasa kalau iman kita saat ini sedang lemah. Karena begitu banyaknya hal yang terjadi dalam hidup kita, mengalami kekecewaan, mengalami rasa yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kecewa terhadap sesama, terhadap keluarga, ataupun lingkungan. Mari Bapak, Ibu, Saudara, melalui refleksi kita hari ini, kita yakini bahwa setiap pekerjaan yang Tuhan lakukan dalam hidup kita adalah yang terbaik yang dari Tuhan. Baik itu suka, duka, kecewa, itu semua yang terbaik yang sudah Tuhan berikan atas hidup kita. Dan itu harus kita yakini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita sama-sama menyatakan iman kita bukan hanya dalam kata-kata, tetapi juga dalam karya bagi sesama dan juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Selamat merefleksikan firman Tuhan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.